Bayangkan uang ini adalah uang yang mereka yang bekerja tuh, yang pelayan kesehatan, ya, ada yang penyuluh, ada yang guru, Bapak, di kampung-kampung di seluruh Indonesia. Coba Anda bayangkan, ini bukan uang dari APBN sebetulnya, tapi potongan gaji. Karena dia bekerja pada negara, gajinya dari negara, benar, dari APBN. Tapi itu adalah haknya sebagai pekerja. Yang ingin saya tanyakan, dan kebetulan Anda sebelumnya adalah Direktur Investasi PT Taspen, jelaskan kepada kami bagaimana skema dan proses persetujuan investasi di PT Taspen. Bapak ini jangan kayak nggak ngerti ya soal tadi pembagian persentase, atau memang tidak mengerti. Bukan yang tadi misalnya ini dari potongan upah, memang tidak tahu. Harusnya tahu supaya kita feel-nya tuh sama. Oh, ini duit orang yang kerja di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia, total 7,6 juta tadi. Bagaimana fungsi manajemen resikonya? Jadi yang pertama, bagaimana proses persetujuan investasi di Taspen, di mana posisi komite investasi Taspen, bagaimana prosedur pengangkatan pimpinan dan anggota, apa ada komite investasi Taspen? Ada kan? Bagaimana mekanisme seseorang bisa ditetapkan sebagai komite investasi Taspen? Lalu bagaimana skemanya, dan Anda juga sekarang masih merangkap sebagai Direktur Investasi Taspen. Keputusan itu kan pasti tahu dong. Kalau nggak tahu berarti saya jadi bertanya, kenapa bisa ada di sini? Tahu kan? Bagaimana prosedur mekanisme SOP investasi itu? Lalu karena ini sudah jadi pemberitaan, saudara-saudara, jadi uang potongan gaji tadi terindikasi kuat ada investasi fiktif sekitar kurang lebih 1 triliun. Betul ya? Sudah lama. Jadi sekalian klarifikasi tadi, Bu. Jadi kasusnya itu kejadiannya kan bulan Mei 2019. Ya kan? Saat itu memang Pak Kosasi itu jabatannya sebagai Direktur Investasi. Saya baru masuk 2020. Jadi itu udah berjalan, Pak. Cuman kalau tadi pertanyaan Pak Darmadi bertanya udah lama atau belum Pak Kosasi kenal sama Pak Ekiawan, saya nggak tahu jawabannya gitu, Pak. Cuman, apa kenal sama Eki? Kenal ya, karena saya di market pasti kenal. Kenal ya. Asalnya dari MI juga. Oh. Nah, gitu kan. Jadi kan orang di market kan itu aja, Pak. Muter-muter aja. Cuman saya nggak tahu hubungannya antara Pak Kosasi sama Pak Eki. Nah, kalau kronologis seperti apa? Usul kami susun kronologisnya ya, tapi kan gini, sekarang itu masih dalam ranah hukum, Pak. Ya. Masih terus ada penyidikan oleh KPK gitu ya, sudah berlangsung 3 bulan lah semenjak beliau dinonaktifkan. Kalau boleh sih kami jawabnya secara tertulis dan tertutup gitu loh. Tahun berapa Pak Kosasi diangkat jadi dirut? 2020 Januari. 2020. Cuma jadi dirut. Ya. Yeah. Sebelumnya kan sebelumnya itu Direktur Investasi di Taspen. Tahun 2019 ya. 2018 ya. 2018 jadi dirut. Direktur Investasi. Ya, dirut. Dirutnya 2020. 2020. Oke, saat itu Bapak-bapak belum tahu ini, belum mencuat permainan ini. Kan belum masuk situ, 2019 kan sudah terjadi kan? Kami belum masuk situ, Pak. Semua nih baru. Tapi menurut saya, Pak, ketika ini kan modusnya kurang lebih ada hal-hal yang saya kira sama lah. Kenapa saya bilang sama? Karena asuransi sosial, Pak. Bapak kan dari asuransi Asabri itu juga potongan upah loh. Iya. Iya, jadi asuransi sosial. Menurut saya nih Pak, ada baiknya sebelum masuk ke direktur investasi itu kan pasti ada laporan dong, laporan dari kinerja sebelumnya, atau tidak ada? Ada kinerjanya.
kerjanya. Nah, oleh karena itu saya kira pimpinan, katakanlah ini manajemen baru semuanya ya, tapi saya nggak yakin yang di belakang juga atau yang investasi itu diganti semua. Pasti ada yang tahu lah, karena itu jawaban tadi. Pasti. Jadi saya mohon maaf nih, saya tidak bisa menerima jawaban, saya belum ada di sana. Karena sebelum Bapak menerima jabatan, seharusnya kan Bapak menelisik dulu bagaimana pemetaan masalah yang ada di bidang kerja Bapak gitu. Ya saya nggak tahu, mungkin karena Bapak masih muda ya. Enggak. Ya jadi direspon, cukup dulu ya. Biar direspon Pak dulu. Oke. Jadi memang ini kan investasi yang ditengarai yang sedang disidik oleh KPK ini adalah investasi di reksadana, gitu kan, reksadana open end. Itu laporan ke kita itu berupa laporan NAV atau net asset value aja, naik turunnya, dalamnya seperti apa itu kita sebenarnya nggak bisa tahu gitu. Cuman akhirnya kita minta juga portofolio valuation reportnya atau PVR seperti apa, dan di situ ya kita bisa menduga-duga sih Bu. Cuman yang tadi saya utarakan bahwa respon dari kita nantinya akan tertulis dan tertutup karena ini sedang dalam penyidikan oleh aparat hukum. Gitu. Oke. Iya. Iya sih. Cukup dulu Pak. Iya. Ya seolah-olah kelihatan menghindar Pak. Enggak menghindar. Nah, Pak. Cuman saya akan masalah itu sebagai direktur saat ini ya. Kami ini sih Pak, kami berpendapat responnya itu nanti tertulis dan tertutup. Iya. Nanti tulis. Sorry. Masih ada lagi nggak? Kronologisnya boleh? Enggak, cukup Pak. Cukup Pak pimpinan. Tertutup nanti ya. Ya. Pak, ini di forum yang ditunggu-tunggu, yakinkan bahwa skandal korupsi di Taspen itu disadari bahwa memang terjadi kerugian. Tapi yakinkan dalam forum ini bahwa kerugian finansial yang dialami oleh PT Taspen akibat investasi fiktif atau investasi yang menyebabkan kerugian perusahaan ini tidak mengganggu kelangsungan program-program jaminan sosial yang juga masih menjamin hak-hak para peserta, Pak. Silakan. Ya, dengan kasus yang sedang menimpa Taspen, terutama kepada mantan Direktur Utama PT Taspen, gitu ya, kami di sini bisa meyakinkan lah kepada para peserta kami bahwa hak-haknya itu bisa tetap kami bayar, gitu Pak. Baik itu JHT, JKK maupun JKM, gitu. Karena gimana ya, satu kejadian yang terjadi gitu ya, memang sekarang masih dalam penanganan masalah penyelenggaraan hukum, tapi aset-aset investasi kami yang lain itu sebenarnya relatif masih sehat gitu. Terbukti dari rating yang diberikan oleh lembaga pemeringkat bahwa kondisi kami sebenarnya masih sehat gitu ya, terutama aset investasinya. Dan layanan kami juga sebenarnya tidak ada terganggu gitu, dan kami meyakinkan kepada para peserta kami bahwa hak-haknya, baik itu, saya ulangi lagi ya, hak-haknya baik itu THT, JKK, JKM, insya Allah tidak terganggu Pak. Gitu. Makasih Pak Pimpinan.